Selamat pagi, Pak. Oke, Pak. oke, baik. Nah, jadi pagi ini kita akan mempelajari mengenai tegangan dan regangan. Jadi pengetahuan mengenai tegangan dan regangan ini tidak hanya dipelajari di mekanika batuan sebenarnya, tapi juga dipelajari di mekanika tanah gitu ya. Terus kekuatan bahan dan sebagainya ya. Jadi tegangan dan regangan ini sebenarnya sifatnya lebih umum. Cuma nanti kita akan membawa ranahnya ke dalam ilmu mekanika batuan. Oke, ya. Nah, biasanya kalau kita mau mempelajari mengenai tegangan gitu ya. Tegangan itu ada beberapa jenis satuan gitu ya. Ada yang disebut dengan satuan skalar, ada yang disebut dengan vektor, dan ada yang disebut dengan tensor ya. Nah, coba teman-teman bisa memberikan definisinya. Yang dimaksud dengan skalar itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan skalar? Mungkin bisa nanti digunakan smartphone-nya mencari definisi skalar itu apa sih sebenarnya? Pak, Kalau apa yang dimaksud dengan skalar skalar? itu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Tidak memiliki arah ya, arah. Contohnya seperti apa kalau skalar itu ya? Luas, gaya, volume. Luas, gaya enggak? Gaya Ya, ada. bukan Gaya. termasuk di skalar ya. Jadi yang dimaksud dengan skalar itu dia masuk kategorinya suhu ya, terus Besaran pokok. waktu, massa gitu ya. Ada juga ya, ada yang bisa bantu kawan-kawan apa yang dimaksud dengan vektor? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang berbeda, Pak. Kalau skalar dia tidak memiliki arah, tetapi vektor dia memiliki arah ya. Dia memiliki besar dan arah gitu ya. Oke. Nah, kalau di vektor itu contohnya apa ya? Kalau vektor gaya, Pak. Gaya ya, gaya. Terus itu apa lagi selain gaya? Gravitasi. Kecepatan. Gitu ya maksudnya ya. Percepatan. Lalu kecepatan gitu ya. Jadi intinya vektor dan dia mempunyai arah. Kalau skalar dia hanya memiliki besaran saja gitu ya. Nah, terus yang terakhir, apa yang dimaksud dengan tensor? Apa yang dimaksud dengan tensor? Pak, tensor merupakan tegangan yang menggambarkan pemetaan yang mengambil satu vektor sebagai masukan, Pak. Dan memberikan dua vektor sebagai keluaran, begitu Pak? Kurang tepat ya. Hampir kurang tepat. Ya. Jadi tensor adalah besaran yang merupakan perluasan dari vektor, seperti halnya vektor merupakan perluasan dari besaran skalar. Perluasan skalar ya, kalau vektor ya. Oke. Jadi tensor yang dimaksud di sini itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah gitu ya. Besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi vektor kan ya berarti
serta di mana dia tergantung kepada bidang tempat bekerja. Nah, berarti dia merupakan vektor di mana vektor tersebut bergantung pada bidang tempatnya bekerja. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya tegangan gitu ya. Jadi tegangan ini bisa juga disebut dengan pressure atau tekanan gitu ya. Teman-teman mungkin di SMA gitu ya, masih sekolah dulu kan biasanya menggunakan istilah dengan yang dimaksud dengan nah, tensor, contoh tensor itu adalah tegangan, terus ada yang disebut dengan regangan, ada juga yang disebut dengan permeabilitas. Ya, jadi intinya tensor merupakan vektor di mana vektor tersebut bergantung kepada bidang tempatnya bekerja. Ya, oke. Nah, kita masuk ke tegangan ya. Jadi tegangan ini itu merupakan besarnya gaya ya. Gaya dibagikan dengan kan P ya, kalau menurut saya ini harusnya F di sini. Nah, karena simbol gaya itu kan F ya. Nah, F dibagikan dengan A ya, F P atau P lah ya, kita pakai di sini P dibagikan dengan A itu menghasilkan namanya tegangan atau biasa disebut dengan, biasanya teman-teman menyebutnya dengan tekanan ya. Nah, tegangan atau tekanan ini ya, dia di mana P ini merupakan vektor ya, merupakan, dan ini yang A ini adalah bidang tempat gaya tersebut bekerja. Oke. Nah, makanya di sini tegangan itu didefinisikan sebagai satuan tensor. Ya, didefinisikan sebagai satuan tensor. Nah, simbol dari tegangan di mekanika batuan berupa simbol seperti ini, sigma namanya. Ya, jadi kita nanti sepakat di satuan ini ya. Jadi ini namanya sigma. Ya, biasanya kalau teman-teman di waktu sekolah dulu kan biasanya P gitu ya. P sama dengan F per A gitu ya. F per A. Nah, P di sini itu adalah tekanannya. Nah, kebetulan di ini saya di slide presentasi saya, F ini F ini diganti menjadi P gitu ya. Ya, simbol aja, apa namanya, kesepakatan kita aja di materi ini gitu ya. Ini ada fungsikan dia gaya ya, yang asik sigma. Ya, jadi ini namanya, saya sebut dia namanya sigma. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya saya sudah menyebut sigma itu sudah tahu ini berarti dia masuk tanah tegangan ya. Oke. Sebentar, ini saya coba hapus. Saya coba hapus. Oke. Nah, selain tentang di mekanika batuan itu namanya regangan ya. Kalau tegangan gak ada masalah ya, sudah paham ya teman-teman ya. Waktu di sekolah dulu kan pasti diajarin sudah ya. Jadi tegangan serupa dengan tekanan gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan regangan. Oke, nah tegangan itu dia didefinisikan merupakan perpindahan ya. Kalau teman-teman lihat di sini,
didefinisikan merupakan bagian didefinisikan sebagai perpindahan dibagikan dengan panjang mula-mula. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini lihat gambarnya gitu ya, begitu suatu silinder ini diberikan gaya sebesar P gitu, nanti si silinder ini akan mengalami penyusutan gitu ya, dia akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutan ini dinyatakan dalam bentuk perpindahan ya, dinyatakan dalam bentuk perpindahan delta L gitu. Nah, delta L ini dikumulatifkan ya, dikumulatifkan sehingga penjumlahan dari delta L ini disebut dengan perpindahan total gitu ya. Jadi ini adalah perpindahan total. Jadi di dalam persamaan ini regangan itu sama dengan delta L. Jadi delta L ini adalah perpindahan total ya, maksud saya perpindahan total dibagikan dengan panjang mula-mula. Jadi panjang mula-mula di mana silinder ini masih belum menerima gaya di situ ya. Nah, di mekanika batuan ini disebut dengan regangan atau biasa juga disebut dengan nama standar internasional disebut dengan epsilon ya. Ini disebut dengan epsilon. Ini saya tuliskan epsilon ya, ini disebut dengan epsilon. Epsilon ada satuannya atau tidak? Tidak ada satuannya ya. Kalau regangan dia tidak ada satuannya ya. Nah, ini nanti akan sangat berguna sekali pengetahuan mengenai di materi pertama mengenai tegangan dan regangan, di mana nanti kita akan ingin mengetahui bagaimana sifat mekanik dari suatu batuan ya. Jadi dua pengetahuan ini nanti akan berguna sekali nanti pada saat kita akan mempelajari mengenai sifat mekanik batuan ya. Nah, kita masuk ke materi analisis tegangan normal. Jadi kita akan mencari besarnya tegangan normal dan tegangan geser pada bidang patahan ya. Nah, di sini apabila di sini dari gambar ini gambarnya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Kalau dari gambar ini ada kelihatan suatu misalnya silinder gitu atau prisma gitu ya. Ini ditarik sebesar P. Nah, kita tujuannya adalah untuk ingin mengetahui berapa besarnya tegangan normal dan tegangan geser. Nah, di sini saya masukkan dulu ya, menjelaskan dulu. Tadi kan tegangan ya, saya sudah sebutkan tegangan. Ini simbolnya seperti ini, sigma n, sigma ya, sigma. Lalu di sini ada notasi n, sigma n di sini ya, tegangan normal. Jadi pressure atau tekanan yang bekerja tegak lurus daripada bidang miring ini. Terus yang berikutnya kita akan mencari besarnya tegangan geser ya, besarnya tegangan geser yang searah dengan arah bidang ini ya. Nah, di perhitungan sebelumnya di slide yang pertama kan kalau misalnya kita mau cari misalnya tegangan kan dibagikan dengan ya, gaya dibagikan dengan I. Nah, kalau misalnya di sini ada bidang patahan seperti ini, gitu ya, ada bidang patahan seperti ini, miring, itu akan nanti ada namanya dua tegangan yang bekerja, gitu ya. Yang pertama ada tegangan normal, ya, yang dia tegak lurus daripada bidangnya. Lalu ada tegangan geser yang dia dimana bekerjanya itu searah dengan bidang miring ini. Oke, ya. Nah, ini yang tegangan geser ini disebut dengan tau. Ya, ini disebut dengan tau atau biasa disebut dengan tegangan geser. Oke. Nah, di sini
sebelum kita mencari tegangan normal dan tegangan dulu bahwa A aksen ini, sebenarnya saya coba hapus kembali ya, supaya A aksen ini, gitu ya, ini merupakan pembagian daripada luas A ini dibagikan dengan kosinus theta ini, ya, kosinus daripada sudut ini. Nah, S ini merupakan tegangan semu, ya, di mana S ini sama dengan P, ya. P ini adalah gaya, ya. Jangan sampai salah definisi ya. P ini adalah gaya dibagikan dengan A aksennya, ya, atau bidang miringnya ini. Di mana S ini itu dijabarkan kembali di mana gaya atau P ini dibagikan dengan A, ya, dibagigan dengan A dikalikan kosinus theta, dikalikan kosinus daripada theta ini. Nah, untuk mencari besarnya tegangan normal, ya, tegangan normal yang ini, tegangan normal yang bekerja tegak lurus daripada bidang A aksen ini, maka S ini dikalikan dengan kosinus theta, di mana sigma cos, jadi S ini adalah sigma kalikan cos theta dikalikan cos theta, ya, sehingga di sini hasilnya menjadi sigma dikalikan cos pangkat 2 theta. Nah, menurut aturan trigonometri, kalau cos pangkat 2 theta itu dia menjadi 1 ditambahkan cos 2 theta dibagikan dengan 2. Ini aturan trigonometri, ya. Ini adalah aturan trigonometrinya. Tinggal dikalikan dengan sigmanya. Oke, ini persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya tegangan normal, ya, pada bidang miring ini. Oke, nah selanjutnya kita juga bisa menentukan besarnya tegangan geser yang bekerja pada bidang A aksen ini, ya, pada bidang A aksen ini, di mana tegangan geser itu sama dengan S, ya, dikalikan dengan sinus theta, ya, sama dengan sigma cos theta yang berasal dari sini, di mana S itu merupakan sigma dikalikan cos theta dikalikan dengan sinus theta, sehingga hasilnya menjadi setengah dikalikan sigma kalikan sin 2 theta, ya. Nah, dua persamaan ini bisa kita gunakan, ya. Persamaan ini kita bisa gunakan untuk menentukan berapa sih besarnya tegangan normal dan berapa besar tegangan geser pada kondisi seperti gambar di atas ini. Oke. Nah, ini kita coba studi kasus. Misalnya kita punya P, gitu ya, P atau gaya, gitu ya. Kita punya gaya, misalnya P-nya ini itu sama dengan misalnya 10 kilonewton atau 10 newton lah, 10 newton. Jadi si silinder ini ditarik sebesar 10 newton, ya, ditarik sebesar 10 newton, dan luas ini luasnya ini A-nya itu misalnya misalnya 1 meter persegi, gitu ya, 1 meter persegi. Sorry, ini tulisannya jadi sembraut ya, karena ini saya nggak menggunakan peralatan yang mendukung, hanya 1 meter. Dan misalnya terbentuk nih, ya, terbentuk misalnya ada bidang patahan itu dengan sudut misalnya sudut 30 derajat, gitu ya.
30 derajat. Ini mungkin bisa dicatat dulu ya. Persamaannya ini bisa kalian catat dulu sebagai panduan untuk menentukan besarnya tegangan normal dan tegangan geser. Karena ini nanti saya akan tunjuk satu orang untuk menghitung ya, untuk menghitung besarnya tegangan normal dan tegangan geser ya dengan contoh kasus seperti ini. Silakan dicatat dulu. Sudah? Pak, itu yang di bawahnya A itu sigma nggak Pak? Di bawahnya yang mana? Pak, Yang ini? coret-coret itu Pak. Oh, ini theta. Oh ya Pak. Ini theta. Coret-coret. Ini theta. Ya, jadi di mekanika batuan ini disebut dengan theta ya. Jadi angka bulat seperti ini, simbol bulat seperti ini, terus ada garis yang mendatar, itu disebut dengan theta. Ya. Ini disebut dengan theta. Susah ya, saya nggak punya ini ya, nggak punya peralatan pendukung ya untuk menulis dengan bebas di sini. Sudah dicatat deh terkait persamaan ini ya, karena kita nanti yang berikut kita akan ini ya menghitung ya, menghitung berapa sih sebenarnya hasil besaran tegangan normal dan tegangan gesernya. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, ini mungkin saya minta bantuan satu orang ya untuk menghitung. Saya tunjuk aja ya secara langsung ya. Saya coba lihat dulu. Kalau salah nggak apa-apa ya, karena kita kan nanti kita cari apa namanya pemecahannya seperti apa. Perhitungan salah nggak masalah. Coba saudara Bagus Jayat, bisakah membantu saya untuk menghitung berapa sih sebenarnya tegangan normal dan tegangan geser ya dengan contoh kasus di atas. Di mana sudut tetanya itu tadi 30 derajat ya. Jadi sudutnya ini sebesar 30 derajat. Oke, 30 derajat seperti itu. Jadi bisa membantu saya, saudara Bagus bisa membantu saya. Berapa sih sebenarnya tegangan yang terjadi pada bidang A aksen itu? Tegangan normal maksud saya.
Sigma cos theta. Kangkung. Berapa hasilnya? Bagus dilihat. Ayo. Cos 30 derajat Nah, di sini sigmanya itu berarti dia kan P per A ya. Sigmanya P per A ya. Jadi di sini P-nya itu sebesar 10 Newton gitu ya. Ini 10 Newton gitu. Ini dibagikan dengan A-nya. A-nya berapa? 1 meter persegi gitu ya. 1 meter persegi angka 2 gitu ya. Dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan ya. 1 ditambahkan dengan kosinus 2 theta. Nah, ini merupakan apa namanya? Ini harus diselesaikan dulu. 2 theta-nya harus diselesaikan dulu. Ini dibagikan dengan 2. Dibagikan dengan 2. Ini saya coba hapus. Oke, ini cos 2 dikalikan dengan 30 derajat ya. Dikalikan dengan 30 derajat berarti 1 plus dikalikan cos 60 kan ya berarti ya. Karena di sini 2 theta berarti 2 dikalikan 30. Oke. Nah, ini hasilnya berapa? Baru sudah. Berapa hasilnya? Pak, itu 1 dikali kosinus 60 nggak, Pak? Bukan dikali, ditambah. Ini nih persamaannya. Ini ada persamaan ini. Ini saya tandain ini. Saya tandain kotak ini. Gunakan persamaan ini aja. Tidak perlu lagi Anda menjabarkan persamaannya seperti apa. Anda tinggal gunakan saja persamaan ini.
Oke, 1 ditambah Jadi 10 Newton dibagikan 1 meter pangkat 2 dikalikan dengan buka kurung 1 plus cos 2 theta. Tetanya karena theta 30 berarti 2 kali 30 berarti cos 60 itu ya. 1 plus cos 60 dibagikan 2 tutup kurung ya. Nah itu berapa sih? 30. Newton per meter. Newton per meter persegi. Berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab selain Bagus? Bingung kayaknya Bagus. 30 Bisa Pak. jawab? Hah? 10 Pak. 10 Pak. 30? Ya, ya. Ini kita sambil nginget-nginget ya cara menghitungnya. Karena begini di mata kuliah ini teman-teman itu sering banyak salah menghitung gitu ya, memprioritaskan perhitungan. Jadi di sini 10 bagi 1 tetap ya 10 Newton per meter persegi ya satuannya ya. Karena dia kan dibagi 1 ya. 10 Newton pangkat 2 gitu ya. Terus ini dikali nih kan. Ya ini dikali. Nah, ini 1 ditambahkan 2 kalikan 30. Nah, berarti yang kita harus selesaikan dulu itu adalah 2 dikalikan 30 dulu. Berarti kan 60 ya. Berarti 60. Nah, cos 60 itu berapa hasilnya? Setengah, Pak. Nah, ditambahkan 32, 1 Pak. 32, Pak. jadi akhirnya 1,5 ya. 1 ditambahkan setengah tuh. Oke. 1,5 jadi ya. 1 setengah ya. Dibagi dengan bagian yang 2. Oke. Ya. Nah, di sini 1,5 1,5 bagi 2 tuh. Hasilnya berapa? 0,75. 0,75, Pak. 0,75. Oke, 0 kalau koma saya biasa menyebutnya poin ya. 0,75 ini kalikan 10 Newton per pangkat 2. Hasilnya berapa? 7,5. 7,5. 7,5. Hasilnya menjadi 7,5. 7,5 meter pangkat 2 itu hasilnya. Per meter pangkat 2. Ya, per meter pangkat 2. Atau kalau kita nyebutnya seperti ini berarti dia setara dengan 7,5 dengan satuan unit yang berbeda ya. 7,5 Pascal disebut karena satuan Newton per meter pangkat 2 itu setara dengan 1 Pascal. Jadi 1 Newton per meter pangkat 2 ya perlu diingat ya. 1 Newton per meter pangkat 2 itu setara dengan 1 Pascal. Oke. Jadi tegangan normal yang bekerja ya, tegak lurus daripada bidang aksen ini kurang lebih sekian 7,5 Newton per meter pangkat 2 atau setara dengan 7,5 Pascal. Oke, ya. Nah, bagaimana tegangan geser? Yang tegangan geser, yang di bawahnya, persamaan di bawahnya. Siapa yang bisa menjawab? Berapakah besarannya? Saya, Pak. Berapa hasilnya?
4,33, Pak. 4,3. Oke. Hasilnya 4,3 ya. Mau dijabarkan di sini di depan di slide ini? Atau sudah bisa semua menghitung? Sin 2 total. Bisa Nggak perlu dijabarkan lagi aja saya Kak, Pak? Ya Pak, Boleh. soalnya saya hitung beda. Soalnya saya hitung beda. Beda ya. Jabarkan ya. Sin 60. Tengah ini ya. Ini tengah ya. Tengah berarti kita selesaikan dulu ini. Setengah. Anggap aja 0,5 untuk 0,5 ya. Kan sigma ya. Sigma berarti dia mohon maaf. ya. Berarti Suaranya kayak dia putus. 10 meter. Halo. Suaranya kedengaran tidak? Kurang jelas, Pak. Putus-putus Pak. Seperti delay Pak suaranya Pak. Pak. Robot Pak, robot. Putus. Seperti delay Pak suaranya Pak. Ya. Sudah kedengaran baik? Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Oke ya. Nah ini dari sini. Jadi 10 dibagikan dengan 10 Newton dibagikan 1 meter persegi dikalikan dengan sinus 2 kalikan 30 derajat. Nah, ini yang dihitung prioritas itu adalah ini dulu 10 bagi 1 ya. Newton per meter persegi ya, 10 Newton per meter persegi dikalikan dengan sinus 2 kalikan kan 30 derajat dikalikan dulu berarti dia sinus 60. 60 Pak. Sinus 60 derajat ya, sinus 60 derajat. Jadi 60 derajat dibagikan dengan 2 akar 3. pakai kalkulator aja. Kita kalkulator saintifiknya. Sinus 60 dibagi 2. Sinus 60 dikalikan 10 dibagikan 2. Hasilnya 4,3. Tadi perhitungannya saudari siapa tadi ya? Empat poin 3. 33 10. Newton 1
1 per dikalikan dengan sin 60. Koma 33, sorry dulu, Pascal. Pascal ya. Satuannya menjadi 4,33 Pascal. Sampai sini pandai ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Halo. Paham, Pak. Oke, jangan sampai nanti teman-teman menghitung jadi begini, 10 dikalikan dengan sinus 2, jadi langsung dikalikan sinus 2, baru kan dikalikan 30. Nah, itu yang sering keliru. Nah, kalau dari persamaan ini, itu maksudnya sin 2 theta itu adalah 2 dikalikan dengan tetanya dulu, baru disinuskan. Ya, jangan sampai salah penggunaan mana yang skala prioritasnya. Ya, jadi pada saat gunakan kalkulatornya tidak keliru. Oke, nah ini kalau misalnya ada pertanyaan nih di bawah nih, di slide yang paling bawah. Berapa besar tegangan normal yang maksimum dan tegangan geser yang maksimum apabila penampang M sampai dengan M pangkat 2 ini memiliki sudut theta. Maksudnya bidang A aksen ini dengan sudut yang berbeda-beda. Berapa sih tegangan normal dan tegangan geser itu di mana yang maksimum di sudut yang keberapa gitu. Jadi ini coba kita ubah gitu ya. Ini saya coba hapus dulu. Ini saya butuh bantuan teman-teman yang lain. Yang sudut 30 kan kita sudah hitung ya. Jadi kita asumsikan misalnya gayanya untuk P-nya itu sama dengan 10 Newton. Ya, 10 Newton. Nah, sekarang kita mau cari nih tegangan normal dan tegangan geser apabila sudutnya itu berbeda-beda, ya. Sudutnya itu berbeda-beda. Dimana P-nya itu tetap sama, gayanya sebesar 10 Newton, A-nya itu sebesar 1 meter pangkat 2. Yang membedakan hanyalah sudutnya. Oke. Nah, ini saya coba Roland, minta bantuan Roland, coba Roland hitung. Kalau misalnya sudut tetanya itu 0 derajat gitu ya, 0 derajat, coba cari berapa sih tegangan normal dan tegangan gesernya. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih fenomenanya. Pada sudut berapa tegangan normal itu maksimum dan pada sudut berapa tegangan geser itu maksimum. Oke, ini saya coba buka dulu. Saya dulu. Saya minta Roland, ini saya buka. Tadi sudah dicatat ya? Sudah, Pak. Persamaan sudah dicatat tadi ya? Sudah, Pak. Oke, ini saya coba share screen saja di Excel. Excelnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, itu F-nya itu sama 10 Newton. Oke, terus A-nya ini 1 meter pangkat 2. Cuma pertanyaannya itu kalau misalnya tetanya itu, ini saya coba kasih simbol teta. Ini teta. Lalu tegangan normal S
Jadi sudutnya 1, 0, sudut 30 sudah ya. Kita coba 10, 20, 30 tadi berapa hasilnya? Tegangan normalnya 7,5 ya. Ya Pak. Terus ini jadi 4,33. Nah, ini kita coba 40, 50, 60, 70, 80 dan 90 ya datanya. Nah, tadi teman-teman saya minta bantuannya siapa tadi? Reno ya? Roland coba di misalnya petanya tuh 0. Saya ingin tahu nih berapa sih sebenarnya tegangan normal dan tegangan gesernya. Dimana P-nya ya, P-nya atau gaya itu sebesar 10 Newton dan A-nya tetap sama 1 per meter pangkat 2. 1 meter pangkat 2. Oke. Nah, terus Ilma saya minta yang di sudut 10 bisa dihitungkan ya. Yang TK-nya 10. Nah, terus Akbar Nazarudin. ya Pak. Kalau saudara Akbar, saya minta dihitungkan nih yang di TK-nya 20. Andini yang di sudut 40 deh ya. 20. Dan di sudut 50-nya Juwita. Ya, TK-nya 50. Lalu yang berikutnya Francisca nih di sudut 50. Francisca minta tolong di petanya 50 berapa hasilnya. Pakumius minta tolong saudara Pakumius ada kalkulatornya ya. Nah, di petanya 60 tuh. Coba kita hitung berapa tegangan normal dan tegangan gesernya. Rafael minta tolong juga deh. Kalau misalnya tetanya 70 derajat gitu ya. Tetanya 70 derajat dimana gayanya 10 Newton, A-nya 1 meter pangkat 2 ya, 1 meter persegi. Coba dicari tegangan normal dan tegangan gesernya. Persamanya saudara Irfan Erika. Oke, minta tolong yang di sudut theta 80 deh ya. Sama yang terakhir saudari Novita saya minta tolong di oke ya. Coba dihitung kira-kira berapa hasilnya. Tiga koma 21. Halo, Mak. Kami lagi ngajar, Mak. Sorry, ibunda saya menelpon tadi. Pak. Delapan koma 83, 3,21. Newton per meter persegi.
Sin 40. Satu lucu. Sudah perhitungannya? Roland? Kita coba cek nanti ya. Kalau keliru nanti kita coba cek berapa hasilnya sebenarnya.
Berapa hasilnya? Roland? Ilma? Ya, saya lupa nih. Terus mana nih? Nah, Ilma sudut berapa tadi ya? Ilma ya? 10 Pak. 10 berapa hasilnya tegangan normalnya? 9,6 ya. 9,6 terus tegangan gesernya berapa? 1,7. Oke. Terus yang ini, yang lainnya, siapa yang sudah selesai perhitungannya? Nggak apa-apa, salah, nggak ada masalah. Nanti kita akan cek bersama gitu ya. Saya Pak, Ya, Akbar di sudut berapa ya? 20 derajat Pak. 20 derajat. Siapa? Akbar 20 derajat. 20 derajat. Siapa tadi? Oh, Akbar 20. Berapa Bar? Hasilnya Bar? Untuk tegangan normal 8,83. 8,8 ya. 8,83. Oke. Terus yang tegangan gesernya? 3,21. 3,21 ya. Oke. Terus yang petanya 0 si Roland tadi ya? Ini Ya, Pak. Roland. Tegangan normalnya saya dapatnya 10. 10 ya. Berarti sama dengan ini ya. Ya ini ya. Iya, paper A aja. Oke, terus yang tegangan gesernya berapa? Saya dapatnya sebentar, Pak. Bentar. 0 Pak. 0 ya. 0. Iya, Pak, 0, Pak. Karena si nolnya 0. Oh. Oke. Terus yang peta 40. Pak Andini. Andini, oke silakan. 5,87. 5,87. Oke, terus yang tegangan gesernya? Tegangan gesernya 4,92. 4,9 ya. Iya, 4,92. 4,92. Sorry ya, yang saya sebut poin itu adalah koma ya. Oke, terus 50 derajat. Pak, ya Ya, yang 50 derajat, petanya berapa? tegangan gesernya 4,8, tegangan 4,8. tegangan normalnya 5,8. Tegangan 5,8. Tegangan gesernya berapa tadi? 4,8. 4,8. Oke, 4,8. Oke, terus yang theta 60. Untuk yang tegangan gesernya 2,5 Pak. 2,5. Salah Pak, 2 poin yang di normal. Oh, 2,5. Ya. Oke, terus yang tegangan gesernya 4,33. 4,33. Oke, terus yang sudut 70. Berapa hasilnya? Yang tetanya sama dengan 70 derajat.
Berapa hasilnya 70? Theta 70. Theta 70 ya? Ya saya Pak. Saya Pak, sorry Pak. Berapa hasilnya? Yang tegangan gesernya itu 0,82 Pak. 0,82. 8,2 Pak. 0,82. Lain Pak, lain 8,2 Pak. 8,2. 8,2. Oke, 8,2. Terus Iya Pak. yang 70? Ya, yang tegangan normal maksud saya. Tegangan normalnya itu Berapa tegangan normalnya? Sambil nunggu ya. Yang sudut tetanya 80 derajat siapa? 6,7 Pak. 0,7 yang mana nih? Theta 70 atau 80? Yang 70 Pak. 0,7 ya. Itu yang sudut Bukan Pak, bukan Pak. Halo? 7 Pak. 6,7. 6,7. Iya Pak. 6. Iya Pak. Oke, begitu ya. Iya Pak. Oke, yang Theta 80. Siapa? Yang tegangan normalnya 0,3. 0,3. Terus Dengan geser 1,7. 1,7 ya. Oke. Yang terakhir di Theta 90 derajat. Hasil saya 0, Pak. Normalnya 0. Iya, Oke, yang tegangan gesernya 0 juga. 0 juga hasilnya. Oke ya. Nah, ini kita belum cek ya, kita belum cross check ini hasilnya seperti apa gitu, kita belum cross check. Saya coba. Ini karena saya buat formulanya di Excel, kita lihat nanti hasil perhitungannya. Nanti teman-teman bisa cek gitu, kelirunya di mana tuh perhitungannya. Ya, keliru perhitungannya. Nah, ini untuk yang perhitungan tadi si Rowan tadi sudah benar ya, sudah benar. Terus yang tetanya 10 tadi ini yang keliru nih kelihatannya, yang di tegangan normalnya nih ya. Di sini mungkin yang agak keliru. Oke, nanti mungkin dicek lagi, bisa dicek lagi nanti di perhitungannya. Terus ini sudah benar yang di theta 20 derajat. Terus yang di theta 30 derajat ini benar. Theta 40 5,9 ya, ini mungkin digenapkan ya. Digenapkan, ini sudah benar. Theta 50 ini 4,1, di sini 5,8. Berarti mungkin ada yang keliru di sini perhitungannya. Terus yang di sini saya kurang tahu, mungkin dicek dulu. Di sini saya perolehnya 4,9 ya, pada theta 50 tegangan gesernya 4,9. Ini dapatnya 4,8. Ya. Coba dicek dulu. Nah, ini sudah benar. 2,5, 4,3. Nah, ini yang theta 70 nih. Ini keliru nih, tegangan normal, perhitungan tegangan normal dan tegangan geser. Oke. Sedangkan yang theta 80 derajat sama 90 derajat sudah benar. Sesuai dengan perhitungan saya. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat di sini fenomenanya tetanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini sudut bukaannya gitu, sudut bidang patahnya ini semakin besar, itu tegangan normalnya akan semakin turun. Ya.
Nah, terus kita lihat di sini juga semakin besar sudut bukaan hingga sampai ke sudut 40 sampai 50 derajat, itu tegangan gesernya akan semakin besar. Jadi kalau saya buat kurvanya begini nih, untuk lebih memahami. Saya akan buat kurvanya seperti ini. Saya akan buat kurvanya seperti ini. Sumbu X-nya ini adalah yang sudutnya. Sumbu Y ini adalah ini tegangan normalnya. Kira-kira begini. Ya. Ini untuk tegangan normal. Oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini tegangan geser, ya. X-nya itu adalah tetap sama sudutnya. Nah, sumbu Y-nya ini adalah yang ini. Tegangan geser. Nah, kita lihat dulu seperti ini. Oke. Nah, ini kalau cara membacanya, ini tegangan normalnya yang warna biru ini akan semakin kecil nih berarti tegangan normalnya. Sampai sini paham deh ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, terus ini kita lihat juga nih yang berarti warna kuning sebentar. Saya coba tampilkan legendnya. Alright. Ini. Yang biru, yang warna orange ini dia semakin besar sudut bukaan tetanya ya. Sudut bukaan tetanya kalau misalnya kita lihat gambar di sebelah sini, ini sudut bukaan tetanya itu tegangan gesernya itu dari 0 kembali ke 0. Tapi dia ada kondisi tegangan gesernya itu maksimum di sudut kurang lebih 40 sampai 50 derajat gitu. Ya, jadi dia memiliki tegangan geser yang cukup besar. Oke, sampai sini paham ya? Terkait materi ini. Paham. Oke. Pak. Nanti di minggu depan kita akan ketemu yang lebih kompleks lagi perhitungannya. Jadi nanti kita akan jabarkan kembali bagaimana sih kalau misalnya ini kan posisinya yang kita pelajari itu kan dia satu arah saja tuh kita tarik gitu. Ya kita tarik dia satu arah saja. Ya, bagaimana kalau misalnya ada dua arah dan di situ ada gaya torsi yang bekerja. Nanti di minggu depan kita akan pelajari itu. Jadi disiapkan juga kalkulator, ya. Kalkulator, terus juga siap-siap aja milimeter blok. Ya, tolong dicatat, Dek. Disiapkan kalkulatornya, terus milimeter bloknya dibawa aja gitu. Maksud saya dibeli aja gitu. Untuk jaga-jaga, takutnya nanti kita bisa lompat ke gratis. Tapi kalau nggak sempat berarti di minggu depannya lagi. Jadi ATK-nya yang kalian harus persiapkan itu adalah berikutnya ATK di sini terdiri dari pensil, terus jangka, busur, itu yang paling penting ya. Jangka, busur, kalau yang sudah ada ya syukur alhamdulillah gitu. Jadi nggak beli lagi gitu. Ya, itu aja yang diperlukan. Oke. Oke ya. Oke, Pak. Materinya sampai di sini dulu ya. Baik. Pagi sudah dapat hitung-hitungan ini. Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti di ini jangan lupa di absen di MOS karena saya tutupnya jam 9 di MOS-nya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Silakan nanti mungkin yang ada keliru perhitungannya coba dicek kembali ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.